Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,72%, dengan total market cap mencapai di 1,2 triliun US dollars. Di mana kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi peningkatan atau rally yang signifikan sebesar 2,19% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 29.095 USD. Artinya berhasil menembus 28.800 dan berhasil mantul di MA50. Apa penyebab utamanya selain technical analysis? Selain TA, menurut gue penyebab utama adalah the Feds, ya. Walaupun ada juga beberapa data ekonomi kalender lain, tapi menurut gue yang menjadi penentu utamanya adalah statement dari Jerome Powell kemarin, ya, atau lebih tepatnya jam subuh tadi, ya, jam satuan, ya. Oke, untuk Ethereum dia juga meningkat dengan signifikan di 2,33% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 1903. Gue curiga ini kayaknya ke-reject oleh 1909. Kita coba cek di belakang nanti ya. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,57% di angka 326. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,12% di angka 46 sen. Cardano meningkat sebesar 1,46% di angka 39 sen. Dogecoin meningkat sebesar 1,5%-an di angka 0,079. Polygon Matic meningkat sebesar 3,65% di angka $1. Akhirnya kembali ke $1 ya. Untuk Solana dia meningkat sebesar 2%-an di angka $22 lebih 29 sen. Jadi kita bisa lihat pada hari ini kecenderungannya semua terjadi rally yang lumayan signifikan ya. Nah, seperti gue bilang tadi ya, pada hari ini penyebab utamanya menurut gue adalah ini ya. Untuk interest rate, untungnya sama sesuai ekspektasi, jadi netral ya. Lalu untuk FOMC statement dan press conference nanti kita bahas di belakang sesuai dengan newsnya ya. Nah, nanti jangan lupa untuk lebih ke sore atau malam ya, malam kayaknya. Yes, malam ya. Nanti jam setengah 8 malam jangan lupa tetap akan nanti keluar data penting juga dari US, yaitu adalah initial jobless claim. Dan seperti biasa harapan kita adalah dia lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan forecast, karena kita ingin the Fed untuk lebih hati-hati dalam peningkatan interest rate ya, karena sekarang sudah mencapai di 5,25%. Seingat gua tertinggi sejak 2008 atau 2007. Kita cek nanti di belakang ya. Untuk besok kita bisa di sini nanti malam itu harusnya ada, ini dia. Malam akan keluar non-farm payroll ya, dan juga akan keluar unemployment rate. Ini juga penting ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dari apa sih yang dibahas oleh Jerome Powell tadi subuh ya. Nah, jadi akhirnya sudah diputuskan suku bunga bank meningkat lagi 25 BPS atau 0,25%. Nah, pertanyaannya apakah ini akan menjadi peningkatan terakhir atau tidak ya? Nanti kita tahu Bank Sentral Amerika Serikat AS atau Federal Reserve menyetujui kenaikan suku bunga ke-10 hanya dalam kurang dari 1 tahun dan memberi petunjuk tentatif bahwa siklus pengetatan ini telah berakhir ya. Nah, kenaikan tersebut membawa suku bunga Fed ke kisaran target 5-5,25% ya. Tertinggi sejak Agustus 2007. Jadi udah lama banget terakhir terjadi setinggi ini ya. Pasar pun menebak-nebak apakah ini adalah kenaikan suku bunga terakhir, terutama dengan kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi dan krisis perbankan yang mengguncang Wall Street. Di mana kita tahu kemarin itu ya, buat lo yang suka ngedengerin mengenai financial news, salah satu perbankan di Amerika Serikat ya, ini dropnya ekstrim banget ya, 57%-an, walaupun akhirnya katanya ada sedikit bounce lagi, tetapi secara koreksinya itu sangat ekstrim ya. Nah, jadi bisa dibilang ini salah satu yang membuat si Powell sedikit ketakutan untuk meningkatkan lagi interest rate. Karena semakin dia tingkatkan ya, semakin kemungkinan besar yang terjadi adalah bank-bank di Amerika Serikat akan kecekek ya. Karena ya seperti kemarin ya, mereka ada kemungkinan banking crisis di mid tier banking system mereka lah, kasar seperti itu ya. Nah, Powell tidak secara gamblang menyatakan bahwa apakah ada kenaikan suku bunga dalam pertemuan berikutnya. Jadi dia nggak ngomong ya. Tetapi dokumen tersebut menghilangkan kalimat yang ada dalam pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa komite mengantisipasi bahwa beberapa pengetatan kebijakan tambahan mungkin tepat bagi The Fed untuk mencapai kisaran inflasi 2%. Jadi
kata-kata yang tadinya hawkish ini dihilangkan dari dokumen sebelumnya. Nah, ini menyatakan bahwa kemungkinan besar mereka tidak berani lagi untuk meningkatkan dengan terlalu tinggi, ya. Jadi sekali lagi pernyataan itu mengubah bahasa yang dipakai untuk menguraikan kondisi di mana penetapan kebijakan tambahan mungkin tepat. Ya, jadi intinya apa? Mereka sepertinya menunjukkan bahwa mereka akan mengerem peningkatan interest rate. Tetapi ya belum ada kata-kata yang menyatakan bahwa mereka akan siap untuk meng-cut interest rate, ya. Karena kalau kita di sini, ini kan ditanya nih ya, dia itu mana ya, sedikit di sini, dia itu ada ngomong untuk ini nih, respon apakah dia akan mulai cut pada tahun ini. Nah, intinya dia bilang di sini, dia nggak akan cut rates dulu, ya, nggak akan cut rates karena kemungkinan besar kalau dia cut rates, inflasi akan terbang lagi, ya. Nah, tetapi saat dia ditanya untuk urusan si rate hikes, menurut mereka slowing down was the right movement. Jadi lagi-lagi mereka menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak akan ada peningkatan lagi interest rate, tetapi untuk cutting interest rate masih akan belum terjadi sampai inflasi mulai stabil, gitu ya, stabil dan mendekati 2%-an. Jadi kurang lebih seperti itu newsnya, dan mungkin ini adalah penyebab utama kenapa cryptocurrency market cenderung nge-pump, ya. Artinya kalau seperti ini ya, indeks dolar nggak akan disuntik lagi steroids, kesan seperti itu, ya. Jadi mereka akan cenderung melemah dan membuat risk on asset mulai meningkat, begitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk newsnya, ya. Selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk TA kita bisa lihat ini suatu kemenangan yang sangat bagus, ya. Kita bisa di sini tanggal 2 Mei kemarin dia berhasil reclaim, lalu pada tanggal 3 Mei kemarin dia berhasil mantul di MA50 dan bahkan daily close di atas dari MA20 juga, dan juga di atas dari struktur 28.800. This is really good. Ini sesuai dengan kita harapkan, ya. Nah, PR untuk Bitcoin sekarang apa? Digeser dari tadi harusnya bertahan di atas dari MA50, ya, atau dari kemarin, ya. Nah, sekarang kita ubah target untuk dia ini bisa bertahan di atas dari MA20 dan juga struktur 28.800, ya. Itu PR utama untuk Bitcoin di daily. Retest nggak apa, asalkan mantul lagi, jangan sampai jebol ke bawah, ya. Karena kalau dijebol ke bawah, artinya kembali membuat suatu lower high, ya, and that's not good, ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin secara di daily-nya, ya. Untuk MA200 tentunya semakin menjauh, jadi weekly kita skip dulu. Langsung kita loncat ke indeks dolar. Dan kita bisa di sini sesuai dengan prediksi kita, ya. Bukan prediksi lah, lebih tepatnya sesuai dengan pembahasan kita kemarin. Apabila hasilnya ini bagus untuk risk on asset, seperti ya kita bisa lihat sendiri lah tadi, ya. Nah, ini akan buruk untuk indeks dolar. Kita bisa lihat di sini indeks dolar dia retest, ya. Dia retest ke 100,99 tetapi masih belum membuat lower low. Nggak apa-apa, ya. Yang penting kembali ke angka 199. Nah, semoga saja ya dengan data nanti malam akan keluar initial jobless claim kayaknya, ya. Bukan initial jobless claim. Oh iya, benar-benar. Akan keluar initial jobless claim. Harapan kita adalah dia bisa lanjut lagi membuat lower low dan daily close di bawah dari 100,99. Itu harapan gua untuk indeks dolar, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice, dan semua bentuknya ini adalah untuk edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana pada hari ini Bybit lagi-lagi memanjakan kita sebagai para nasabahnya dengan event deposit and trade. Di sini kita bisa earn up to 22 USDT hanya dengan melakukan hal simpel di bawah, ya. Yang pertama, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang tinggal di Indonesia atau user yang dari Indonesia, Thailand, Kambodia, dan juga Philippines. Di luar dari itu sayangnya tidak berlaku. Dan yang kedua, ini buat para user yang sudah KYC. Jadi sekali lagi, please KYC dulu supaya gampang, ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini, apa sih caranya? Gampang banget. Yang pertama, kalian bisa sign up dan get 2 USDT hanya dengan sign up di Bybit account, complete KYC level 1, dan dapatkan 2 USDT. As simple as that. Ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi sekali lagi, buat lo, teman-teman lo mungkin ya, yang belum punya akun di Bybit, ayo secepatnya sign up. Bisa dapat 2 USDT secara gratis, hanya tinggal bikin akun
dan bikin KYC level 1 saja ya. Lalu juga kalian bisa make first time deposit, dapatkan 10 USDT. Ini untuk 1000 depositor pertama saja. Dengan kita deposit lebih besar daripada 50 USDT saja. Lalu kita trade dan get 10 lagi USDT dengan volume ya untuk derivative trading at least 100.000 dan spot trading volumenya at least 10.000 ya. Dan ini available untuk semua pair yang ada di Bybit saat event period ini. Dan ini hanya untuk 500 trader pertama saja ya. Dan tentunya kita juga bisa mendapatkan berbagai macam bonus lain seperti 25 USDT untuk bonus referral dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silakan ikutan event dari Bybit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa di sini kita akan update buy limit pertama kita kembali aktif lagi ya. Jadi buy limit pertama kita itu di angka 28.800 dengan MA20, Confluence 2 support ya. Untuk buy limit kedua kita sekarang ada di MA50 yang ada di angka 28.435. Sementara untuk buy limit ketiga kita ada di angka 28.000. Jadi itu kurang lebih setup untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini dia sudah berhasil reclaim MA20 dan juga struktur 28.800. Maka dari itu apabila terjadi retest 1, retest 2 di salah satu support ini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 29.900. Nah, untuk posisi shortnya, kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 29.900, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 28.800. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum seperti pembahasan kita di depan tadi, benar ya, dia ke-reject di angka 1909. Jadi lagi-lagi ya, struktur ini tuh bukan garis asal ya, bukan garis asal, karena kalau untuk support dan resisten seperti ini seringkali mereka sangat berpengaruh ya. Nah, jadi untuk posisi spotnya sih belum ada perubahan ya, karena tidak terjadi reclaim. Maka dari itu yang tersisa sekarang adalah buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga kita di 1780. Tapi buat lo yang sudah akumulasi di MA50 kemarin, ya sudah senyum-senyum karena sudah profit ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di angka 1909 sebagai resisten. Maka apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 yang ada di angka 1865. Buat lo yang pengen lebih agresif lagi, mungkin target TP-nya mau lebih di bawah, boleh. Tapi ya itu masuknya agresif banget ya. Yaitu di sini 1780. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di angka 1909. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini dia kembali reclaim, bukan cuma 41 sen, tapi reclaim juga 43 sen. Luar biasa ya. Peningkatan sebesar 5,57% dalam 24 jam terakhir. Nah, untuk Phantom sendiri kita bisa di sini karena dia berhasil reclaim 43 sen, maka buy limit kedua kita kembali aktif ya. Jadi buy limit kedua di angka 43 sen dan buy limit ketiga kita di angka 41 sen ya, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di 43 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 ya. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di angka 43 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Untuk BNB dia berhasil reclaim MA50. Nggak terlalu besar peningkatannya tapi lumayan lah ya. Jadi untuk posisi spot sekarang buy limit kedua di MA50 kembali aktif lagi ya. Jadi gue ulangi, buy limit kedua di MA50 di angka 324,7 dan buy limit ketiga di angka 301,7 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1 pada hari ini dan terjadi retest 2 pada besok di angka, bukan di angka, tapi di MA50, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 330,2. Dan untuk posisi shortnya tentunya kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 330 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Ya, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures di BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini
buy limit kedua kembali di retest kemarin. Ya, jadi untuk sekarang yang masih aktif adalah buy limit kedua kita di EMA50 di angka 38 sen lah ya. Lebih tepatnya di 0,388. Nah, untuk buy limit ketiga kita masih setia menunggu di angka 0,3721 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support ya, berarti sudah terjadi konfirmasi di sini. Dan kemungkinan besar lo sudah punya posisi sejak di sini. Belum kena target TP, tapi sekarang sedang floating profit sebesar berapa nih? Coba kita cek ya. Not bad, 1,33%. Nah, target TP kita di sini kemungkinan besar profitnya akan sekitar 3,5% lah kalau kita bulatkan ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tentunya tinggal kita balik logikanya apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten di angka 39 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP konservatif kita di MA50 dan target TP kita yang lebih agresif bisa pertimbangkan di angka 37 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Dan pada malam ini jangan lupa bahwa akan ada keluar initial jobless claim jam 7:30 malam ya. Jadi ingat hati-hati buat lo yang nggak mau extra volatility, buat lo yang cenderung konservatif, mungkin apabila posisi futures lo belum kena target TP, saat dia mencapai di jam 7:30 mungkin boleh pertimbangkan untuk TP duluan ya. Dan sekali lagi ya, overall markets dengan The Fed menyatakan seperti ini cenderung positif ya. Tinggal harapan kita adalah dia benar-benar sesuai dengan hasil speech dia ya. Benar-benar tidak ada peningkatan lagi interest rate. Untuk cutting masih belum lah kemungkinan ya. Semoga saja harapan gue sih di tahun depan ya. Tahun depan inflasi mulai terkontrol dan mulai terjadi interest rate cut. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.